Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita. Khususnya pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di Hindrasu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan sholawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita semua suri teladan terbaik. Semoga kita bisa mengikuti suri teladan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti. Rekan-rekan pejuang ekspor, apa kabar? Tetap semangat. Di penghujung tahun 2021 ini, kita mulai berbenah, kita introspeksi, dan juga khususnya melakukan resolusi tahun 2022 apa yang harus kita lakukan. Nah, khususnya di dalam bisnis ekspor yang mulai Anda kerjakan, Anda harus punya target yang terukur terkait dengan rencana bisnis Anda menjadi eksportir trader yang handal ataupun eksportir produsen yang handal. Nah, terkait hal tersebut, ada beberapa pertanyaan yang meminta saya untuk membuat dokumen invoice. Hari ini akan saya share terkait dengan invoice. Jadi invoice ataupun disebut commercial invoice itu ada 3 macam. Satu, proforma invoice. Yang kedua, commercial invoice. Yang ketiga, consular invoice. Kalau proforma invoice itu kita gunakan di awal untuk menagih pembayaran kepada calon customer kita, khususnya yang menggunakan cara pembayaran cash in advance, ya, ataupun yang 100% ataupun pakai down payment 50%, dan sisanya juga kita buat proforma invoice untuk menagih. Kalau yang commercial invoice itu adalah final invoice, yang ini bisa dibuat sebagai acuan pembukuan accounting karena ini sudah resmi. Kalau proforma invoice masih belum bisa untuk sebagai pembukuan karena ini masih berupa rencana penagihan, bisa jadi atau tidak. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah consular invoice. Consular invoice nanti itu invoice yang harus mendapatkan endorse, ya, endorse ataupun mendapatkan job dari kedutaan di negara-negara khususnya Timur Tengah, ya. Di Timur Tengah hampir semuanya minta dokumen ekspor itu dicop oleh kedutaan mereka. Nah, hari ini saya akan share tentang proforma invoice terlebih dahulu. Antara proforma invoice dan commercial invoice hampir sama. Ya, semuanya sama bentuknya, tinggal letterhead-nya saja. Tinggal titelnya saja. Ya. Nah, ini Anda perhatikan dan ini sangat mudah. Insya Allah format di dalam proforma invoice maupun commercial invoice itu semua eksportir mempunyai model yang berbeda-beda. Insya Allah apa yang saya share ini lebih simpel, mudah, dan ini memang sudah standar internasional dan sudah saya pakai, ya, sudah pakai lama sejak dulu hingga sekarang. Ini saya akan share model proforma invoice yang kami buat. Apa saja isinya yang terkait invoice itu dan apa saja yang harus kita cantumkan di invoice tersebut. Ini saya share untuk Anda semua. Nah, ini bentuknya, ya. Tinggal judulnya saja, proforma invoice, ya, titelnya. Jangan lupa logo perusahaan harus ada, ya. Jadi wajib semua perusahaan harus punya logo, ya, wajib ini, ya, bagi kita, ya. Coba Anda cek semua perusahaan hampir semua punya logo. Kemudian ada nama perusahaan kita di sini, ya. Anda masukkan ini sebagai letterhead-nya, ya. Logo dan nama perusahaan ini sebagai letterhead. Kemudian titel kita tampilkan dan jangan lupa nomor invoice ini penting sekali. Kenapa ini harus ada proforma invoice? Karena customer di luar negeri itu ketika mau transfer
dia membutuhkan lampiran ini karena di bank atau di negara-negara tertentu itu transfer mata uang asing itu juga dibatasi. Maka harus ada bukti otentik bahwa transaksi ini digunakan untuk bisnis dan sebagainya ya. Jadi nomor invoice Anda sebutkan. Kemudian tanggalnya ya. Nah, untuk ship maupun selling on atau or about tentang sellingnya ini boleh Anda tampilkan, boleh tidak ya. Ini karena standarnya hampir sama semua dengan commercial voice, ini saya tampilkan. Cuma nama kapalnya itu kita kasih keterangan TBA, to be advised ya. Ini juga sama, TBA, to be advised, akan kita beritahukan setelah nanti ada realisasi ya. Kemudian pelabuhan muat Anda tulis ya di mana Tanjung Mas, Semarang Port, Tanjung Perak, Tanjung Priok, Belawan Port dan sebagainya, juga tujuan destinasinya, port of discharge-nya di mana, misalkan ini saya tulis Aqaba dan Jordan. Kemudian akunti, kita tulis akunti bukan importir. Akunti itu adalah pemilik rekening, ya, pemilik rekening di bank tersebut. Maka ini nama customer kita, ya, tulis komplit. Nah, untuk selanjutnya, ini keterangan drawn under, ini biasanya juga kita gunakan kalau kita ada, ini drawn under artinya ditarik ya, dengan apa? Letter of credit, karena ini nggak pakai letter of credit, ini kita kosongi. Kemudian ada beberapa tabel ya yang bisa Anda buat, tapi isinya adalah satu quantity, description of goods, unit price, dan total amount. Ya, quantity Anda sebutkan, tagihan Anda untuk pembayaran itu berapa? Misalkan ini ada tagihan kita transaksinya adalah 26 ton misalkan, ini description of good-nya kita tulis dan harganya ya kita tulis juga. Kemudian ini baru kita jumlahkan. Nah, di dalam penjumlahan ini, di dalam total amount ini Anda perhatikan kalau transaksinya itu FOB, maka ditulis FOB Pelabuhan Muat, Tanjung Perak, Tanjung Mas, dan lain sebagainya. Kalau transaksinya adalah CNF, maka ditulis CNF nama pelabuhan tujuan. Ya, di sini ya. Jadi harus sampaikan. Jadi transaksi ini jelas ya. Jadi harga ini sudah sampai ke pelabuhan. Kemudian ini kita tulis ya total, karena saat ini freight-nya ini luar biasa mahal, jadi saya membreakdown ya, membreakdown. Jadi kita tulis harga ini sebetulnya harga FOB, tapi ini ada cost freight ya, cost freight-nya sekian, itu nanti dibayar terpisah ya. Jadi kemudian kita susun dari harga ini ya, total ini kita minta down payment ya. Down payment-nya kurang lebih 50% ya. Jadi ini. Ya, jadi ini tinggal nanti customer-nya nanti ini kan untuk bayar freight-nya 17.000 sekian plus dan lain sebagainya, kekurangannya nanti ya. Jadi kita meminta down payment sebesar ini. Bebas nanti down payment Anda sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, setelah Anda tulis, jangan lupa Anda tulis ya tagihannya berapa ya, 29,300. Jadi nanti kita minta pembayaran yang di sini ya. 29,380. Kemudian langsung kasih tulisan payment instruction ya. Please remit the proceed through PT Bank Mandiri. Susunannya Anda perhatikan, setelah itu ada SWIFT. Kemudian Anda tulis beneficiary banks. Ya, ini beneficiary bank adalah bank kita, penerima. PT Bank Mandiri Mojokerto Branch. Kemudian beneficiary account, ya kita tulis di sini. Ya, bisa pakai dolar ataupun IDR, ya. Kemudian akunti adalah pemilik rekening kita, CV Adipati Jayapati. Nah, atau
Atau kita tulis lagi Western Union, ya, kasih alamat kita dan sebagainya. Nah, ini adalah model perform invoice. Jangan lupa tanda tangan, stempel, ya, ini untuk penagihan ini. Jadi ini adalah perform invoice. Ini adalah langkah pertama ketika Anda sudah mendapatkan purchase order, langsung kerjakan perform invoice. Tagih mereka kalau transaksi pembayaran Anda cash in advance, baik 100% maupun pakai down payment. Kalau yang pakai down payment, nanti setelah barang siap dikirim, Anda kirim lagi tagihan perform invoice. Nanti Anda juga akan menerima pembayaran segera. Nah, ini ya, sederhana sekali. Semoga Anda bisa mengutip, mencontoh, dan silakan diaplikasikan di dalam bisnis Anda. Nah, ini sedikit share tentang membuat perform invoice. Untuk commercial invoice, hampir sama. Detailnya aja beda, dan payment instruksinya nggak pakai ya, karena sudah dibayar dari awal. Ya, jadi itu aja. Semoga apa yang saya sharekan ini, yang sedikit ini, bisa memberikan Anda pencerahan dan Anda tetap semangat di dalam melakukan bisnis ekspor. Tahun 2022 kita bisa ekspor. Siap? Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda. Salam ekspor, tetap semangat, ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.